Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari Angkatan 7 kelompok 4 akan membuat video podcast mengenai analisis isu kontemporer untuk memenuhi tugas kelompok 1 pada agenda pertama. Nah, analisis isu kontemporer yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai tindakan kasus korupsi EKTP. Saya jelaskan singkat mengenai kasus korupsi KTP ini. Kasus korupsi KTP ini terjadi di Indonesia dan merugikan negara sebesar kurang lebih 2,3 triliun rupiah. KTP sudah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, mulai dari pejabat Kementerian Dalam Negeri hingga petinggi DPR seperti Andi Narogong, Sugiharto, Irman, Anang Sugiana, Markus Nari, dan juga Setia Novanto. Nah, penanganan korupsi megaproyek ini terbilang cukup lama, yaitu kurang lebih selama 5 tahun. Nah, sekarang kita mulai podcast pada ini ya. Saya ingin bertanya kepada Rafif. Rafif, kapan sih kasus korupsi KTP ini terjadi di Indonesia? Eh, Sepengetahuan saya, kasus korupsi IKTP di Indonesia ini terjadi pada sekitar rentang waktu tahun 2010 hingga awal tahun 2017. Kasus ini menjadi salah satu kasus korupsi besar-besaran yang melibatkan dana publik dalam proyek penerbitan kartu IKTP. Proses penerbitan IKTP tersebut dimulai pada tahun 2011 sebagai upaya modernisasi sistem identifikasi penduduk di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai kecurangan dan penyalahgunaan dana dalam proyek tersebut, tentunya. Kemudian pada tahun 2017, proses peradilan terhadap para tersangka korupsi IKTP ini dimulai, dan beberapa di antaranya telah diadili dan divonis oleh pengadilan. Kasus ini menjadi salah satu korupsi kasus terbesar dalam sejarah di Republik ini dan menimbulkan banyak dampak yang signifikan, tidak hanya terhadap keuangan negara, tetapi juga terhadap kepercayaan masyarakat seperti pemerintah dan juga tentunya lembaga-lembaga negara. Oh, berarti Terima intinya kasih. kasus ini tuh sangat lama biar ditanganinya, sehingga masyarakat pun sudah tidak percaya lagi kepada instansi dari pemerintah yang berwenang di atas, ya. Ya, betul, kasus ini ditangani sangat lama karena sudah terjadi sekitar 10 tahun yang lalu kurang lebih dari mulai ada muncul isunya dari tahun 2011 dan ada pun baru bisa diselesaikan hingga tahun 2017. Sehingga proses yang lama tersebut menimbulkan kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang. Seperti itu ya. Nah, David, sekarang saya ingin bertanya kepada Fadel. Dan kalau boleh tahu, kenapa sih pengungkapan kasus korupsi EKTP ini bisa memakan waktu yang cukup lama? Jadi pengungkapan kasus korupsi EKTP dan proses hukumnya dapat memakan waktu yang cukup lama karena beberapa alasan. Yang pertama, kompleksitas kasus. Jadi kasus korupsi EKTP seringkali melibatkan jaringan yang kompleks antara pejabat pemerintah, petugas teknis, pihak swasta, dan pihak lainnya. Karena menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuktikan keterlibatan semua pihak ini memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua, bukti dan dokumentasi. Jadi proses pengumpulan bukti dan dokumentasi dalam kasus korupsi dapat memakan waktu yang signifikan. Yang ketiga yaitu tantangan hukum. Proses hukum seringkali dihambat oleh berbagai tantangan hukum yang diajukan oleh para terdakwa atau pihak terkait lainnya. Selanjutnya yaitu keterbatasan sumber daya. Jadi lembaga penegak hukum mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam menangani kasus-kasus korupsi yang besar. Selanjutnya, keterlibatan pihak-pihak yang berwenang. Jadi dalam beberapa kasus, ada dugaan keterlibatan pejabat atau institusi yang berwenang dalam kasus korupsi, yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penuntutan karena adanya konflik kepentingan atau tekanan politik. Yang terakhir, proses peradilan yang panjang. Jadi sistem peradilan yang kompleks dan berbelit juga dapat memperlambat proses hukum. Mungkin itu aja. Oh, berarti kenapa kasus ini lama diungkapnya itu berarti karena ada sekitar 6 hal ya, yaitu kompleksitas kasus, bukti dan dokumentasi, tantangan hukum, keterbatasan sumber daya, keterlibatan pihak-pihak yang berwenang, dan proses peradilan yang panjang ya.
Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Sabrina. Dari kasus korupsi EKTP ini, kalau boleh tahu siapa aja sih yang bertanggung jawab atas korupsi EKTP ini? Menurut info yang saya ketahui, tanggung jawab atas korupsi IKTP ini bisa ditemukan pada berbagai pihak, tergantung pada konteks dan aspek tertentu dari kasus tersebut. Ada beberapa pihak yang umumnya dapat bertanggung jawab atas kasus korupsi EKTP. Sebagai contoh yang pertama kayak pejabat pemerintahnya. Pejabat pemerintahnya ini terlibat dalam proses pengadaan, pelaksanaan, atau pengawasan proyek IKTP yang bertanggung jawab jika terlibat dalam praktik korupsi. Terus bisa ada juga dari pihak swasta atau perusahaan. Perusahaan atau pihak swasta yang terlibat dalam proyek IKTP ini juga dapat bertanggung jawab atas korupsi jika terbukti terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar hukum. Terus dari lembaga pengawas dan penegak hukum, lembaga-lembaga pengawas dan penegak hukum seperti KPK atau kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelaku korupsi dari IKTP. Yang terakhir tuh bisa dari masyarakatnya. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan melaporkan pihak praktik korupsi yang mereka temui dengan menjadi pelapor atau berpartisipasi dalam gerakan anti korupsinya. Oh, jadi kalau saya ambil kesimpulan tadi itu dari jawaban Sabrina, yang mungkin paling bertanggung jawab dalam kasus ini mungkin pejabat pemerintah ya, Sabrina ya, karena kan pejabat pemerintah itu yang ibaratnya Ya, yang ibaratnya dia tanggung jawab di awal. ya. Kita sebagai masyarakat juga bisa ikut kontribusi dari tanggung jawabnya itu juga sih. Ya, terima kasih Sabrina. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya saya mau tanya lagi ke Sabrina. Sabrina, saya mau tanya nih, apa dampak yang dirasakan oleh pemerintah dengan adanya korupsi EKTP ini? Mungkin bisa dijelaskan. Dampak dari korupsi ini bisa dirasakan dari pemerintah, yaitu kerugian keuangan. Korupsi IKTP ini menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan bagi pemerintahan sendiri. Terus ada juga keterlambatan pembangunan. Dana yang disalahgunakan dari kasus korupsi itu bisa jadi penghalang bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan yang udah direncanain. Terus kerugian selanjutnya tuh dari kehilangan kepercayaan masyarakat sama pemerintahnya. Jadi kasus korupsi IKTP ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga-lembaga yang berwenang. Terus kerugiannya itu ada di kerusakan reputasi. Korupsi IKTP juga dapat merusak reputasi negara di mata negara lain. Terus kerusakannya itu kerusakan sosial. Korupsi IKTP juga dapat memiliki dampak sosial yang negatif karena dana yang dialihkan dari proyek-proyek publik untuk kepentingan pribadi bisa berdampak buat layanan-layanan masyarakatnya. Oh, berarti secara keseluruhan kasus korupsi EKTP ini memiliki dampak yang merugikan bagi pemerintah, masyarakat, dan negara secara keseluruhan ya. Jadi menurut saya tuh penanganan dan pencegahan kasus korupsi EKTP ini sangat penting untuk dilakukan ya, untuk ibaratnya untuk memastikan pembangunan dan yang berkelanjutan dan keadilan sosial di negara kita ini ya. Seperti itu. Ya, benar banget. Nah, untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Fadel. Fadel, gimana sih upaya yang dilakukan untuk menangani kasus korupsi KTP di Indonesia ini? Jadi penanganan kasus korupsi EKTP itu memerlukan berbagai upaya yang meliputi tindakan investigasi, penegakan hukum, reformasi sistem, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pencegahan korupsi. Jadi ada beberapa upaya yang bisa dilakuin. Yang pertama itu penyelidikan dan penegakan hukum. Jadi pihak penegak hukum seperti kepolisian dan lembaga anti korupsi harus melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus korupsi EKTP. Yang kedua, pengadilan dan hukuman. Jadi pelaku korupsi yang terbukti bersalah harus diadili dan dikenakan hukuman sesuai dengan hukuman yang berlaku. Selanjutnya, penguatan institusi dan kapasitas. Institusi yang terlibat dalam proyek EKTP seperti lembaga pemerintah dan badan-badan terkait perlu diperkuat kapasitasnya untuk mencegah dan mendeteksi korupsi.
Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, peningkatan pengawasan internal, dan peningkatan kesadaran akan etika dan integritas. Selanjutnya, partisipasi masyarakat. Masyarakat juga perlu terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi EKTP. Yang terakhir, kampanye kesadaran publik. Kampanye edukasi dan kesadaran publik perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif korupsi, serta pentingnya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kasus korupsi, termasuk kasus EKTP. Oh, jadi seperti itu ya. Berarti upaya-upaya yang dilakukan ini udah sangat kayak apa namanya? Udah sangat sejalan gitu ya dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia ya. Nah, selanjutnya Ya, saya mau tanya ke Pak. gunanya untuk mencegah terulangnya kejadian di masa depan. Ya, sekarang saya mau tanya ke Rafif. Fif, kalau menurutmu bagaimana upaya penanganan yang dilakukan untuk mencegah kasus korupsi KTP ini agar tidak terulang kembali, Fif? Jadi mungkin menurut saya cara-cara untuk mencegah terjadinya kasus korupsi IKTP kembali itu bisa dilakukan dengan yang pertama transparansi dan akuntabilitas, yaitu meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek IKTP. Informasi terkait dengan kontrak, anggaran, dan kegiatan proyek harus tersedia untuk umum dan mudah diakses oleh pihak terkait. Kemudian yang kedua, penguatan pengawasan. Memperkuat sistem pengawas internal dan eksternal terhadap proyek IKTP ini meliputi audit internal secara rutin, pemeriksaan independen, serta keterlibatan masyarakat sipil dan media massa dalam mengawasi pelaksanaan proyek. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan hukuman yang tegas. Memastikan bahwa pelaku korupsi dalam proyek IKTP dihukum secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukuman yang tegas dapat menjadi deteren untuk mencegah praktek korupsi di masa depan yang akan datang. Kemudian yang keempat, dengan pemberdayaan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan proyek IKTP melalui partisipasi dalam proses pengawasan dan pelaporan potensi tindakan korupsi. Pemberian informasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang hak mereka dalam memantau proyek publik juga penting. Kemudian yang kelima, implementasi teknologi. Menerapkan teknologi dalam manajemen proyek IKTP dapat membantu mengurangi peluang terjadinya korupsi. Sistem otomatisasi dan pemantauan online dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Yang keenam, dengan pembentukan etika dan integritas, membangun budaya organisasi yang menekankan pada etika dan integritas di antara para pejabat pemerintah, petugas, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam proyek IKTP. Pelatihan tentang kode etik dan norma-norma integritas dapat membantu memperkuat kesadaran akan pentingnya perilaku yang jujur dan transparan. Kemudian yang terakhir ialah dengan reformasi institusi, yakni melakukan reformasi dalam institusi terkait termasuk penyempurnaan sistem pengadaan barang dan jasa publik, peningkatan kapasitas pegawai, dan penguatan lembaga penegakan hukum untuk meningkatkan efektivitas dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Sehingga diharapkan ke depannya dengan adanya langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kasus korupsi tersebut dapat dihindarkan. Jawabannya Terima kasih. sangat jelas banget ya dari Rafif ya. Terima kasih Fatah jawabannya. Nah, sekarang saya mau bertanya pada Evan. Evan, tadi kan udah kita bahas panjang lebar nih mengenai kasus korupsi KTP yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Evan, apa pesan-pesan untuk kaula muda agar terhindar dari tindak kasus korupsi ini, Evan? Pesannya untuk kita, untuk kaula muda agar terhindar dari perilaku korupsi, yang pertama yakni integritas adalah kuncinya. Pertahanan integritas dalam segala hal yang Anda lakukan, tetaplah teguh pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan moralitas, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Yang kedua yakni tetap transparan, berkomunikasi secara terbuka dan jujur dalam segala hal. Jangan terlibat dalam praktik-praktik yang meragukan atau tidak jelas, dan dorongan transparansi di sekitar Anda. Yang ketiga, perjuangan. Nah, baik Van, terima kasih atas jawabannya. Jadi buat kaula muda nih ya, jangan sampailah kalian melaksanakan tindak korupsi ini karena itu merugikan banyak orang ya. Nah, baik setelah pembahasan tugas mengenai isu kontemporer tugas 1 kelompok agenda 1. Ya, kurang lebihnya dari kami mohon maaf dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.